Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Sugiarto, Guru kelas 4 SD Tahun 2 yang juga sekaligus narasumber kami. Jadi kami dari mahasiswa Nero Pak mohon izin waktunya Bapak untuk kami wawancarai terkait dengan pengaruh lingkungan terhadap prestasi siswa. Kurang lebih ada 10 pertanyaan Pak yang mungkin nanti bisa Bapak jawab menurut versi Bapak sebagai seorang pendidik dan pengajar di SD Tahun 2. Terima kasih atas waktu adik-adik, saya panggil adik-adik saja karena ini berhubungan dengan prestasi siswa antara guru dan siswa gitu. Jadi guru dan siswa itu saling terkaitan, saling membutuhkan, saling melengkapi. Yang ini seperti ini. Siswa tanpa adanya guru mungkin juga akan susah untuk mendapatkan materi pembelajaran. Begitu pula guru tidak ada siswa juga mungkin tidak bisa disebut guru karena tidak ada siswanya itu. Dan untuk prestasi siswa ini merupakan suatu kelengkapan yang mana apabila guru tersebut itu mendidik siswanya dengan bagus, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh siswa atau materi apa yang telah diharapkan siswa, mungkin siswa akan cepat untuk menerima. Begitu pula dengan siswa. Siswa akan mengidolakan guru apabila guru tersebut pintar dalam memberikan sebuah materi, pintar dalam mendidik, pintar dalam mengajari materi-materi yang ada di kelas tersebut. Karena prestasi itu merupakan keharusan bagi seorang siswa. Karena kewajiban siswa adalah belajar untuk mencapai atau menggapai prestasi yang ada di sekolah. Begitu pula dengan guru. Guru pun juga sama, yaitu mengharapkan supaya siswa-siswinya untuk berprestasi. Dengan cara apa? Belajar sungguh-sungguh, memberikan materi yang baik, materi yang menarik, materi yang menyenangkan, dan juga materi yang terus berkembang. Karena dunia pendidikan adalah dunia yang berkelanjutan, tidak bisa di situ saja. Kita harus mencari, berusaha memberikan materi-materi, memberikan inovasi-inovasi, kreativitas kepada siswa supaya siswa tersebut bisa berprestasi, bisa menerima apa yang telah disampaikan guru tersebut. Itu mungkin sedikit. Terima kasih. Itu tadi terkait dengan hubungan antara lingkungan sekolah dari gurunya ataupun dari fasilitasnya terhadap prestasi siswa. Ya. Terus yang kedua Pak, ini menurut Bapak apakah lingkungan rumah termasuk halnya orang tua ini juga dapat mempengaruhi prestasi akademik siswa? Ya, terima kasih. Orang tua itu merupakan dasar, karena saya berdasar bagaimana bahwasanya siswa di sekolah itu rata-rata hanya 6 jam. Yang selebihnya, yaitu yang 18 jam itu berada di rumah. Otomatis di rumah itu waktu yang digunakan oleh orang tua untuk membantu mendidik anak. Karena apa? Anak tanpa adanya pengawasan dari orang tua mungkin juga akan susah untuk belajar. Tapi kalau orang tua itu selalu mendidik anak untuk mengajari tentang pembelajaran, mengajari tentang agama, dan juga mengajari tentang sifat dan tingkah laku, mungkin anak tersebut akan menjadi anak yang baik. Sebaliknya, kalau orang tua itu hanya sekolah saja, tapi di rumah membiarkan dari jam 1 sampai malam tanpa adanya didikan dari orang tua, maka anak tersebut bisa jadi liar atau bisa jadi
terpengaruh dengan lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar, karena tidak ada kontrol dari orang tua. Jadi tugasnya orang tua itu adalah mengontrol dan juga mengkondisikan dan juga memberi didikan kepada anak putrinya. Itu Sampai nanti dan jam di sekolah. iya, sampai yang ngajar di sekolah itu, karena yang di sekolah itu sudah tanggung jawab dari bapak ibu guru. Jadi kalau di sekolah itu 100% tanggung jawab dari bapak ibu guru untuk mendidik, mengajar, memberi materi dan juga memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut. Terus ini Pak, yang ketiga terkait dengan peran lingkungan belajar di rumah, Ya, terkait dengan sistem pembelajaran yang dilakukan oleh orang tua di rumah, terus bagaimana cara mendidiknya di rumah. Ini pengaruhnya adalah meningkatkan atau menurunkan prestasi siswa itu seberapa besar? kalau yang di lingkungan rumah sebetulnya di lingkungan rumah itu kan tergantung tempat wilayahnya. Nah, kalau misalnya di pedesaan, kebanyakan kalau di pedesaan itu anak-anak sering katakan untuk didikan masih kurang, karena kebanyakan kalau di desa itu mungkin dari faktor didikan orang tua itu tidak terlalu mementingkan tentang pendidikan. Juga kalau di kota, itu kebanyakan rata-rata pendidikan adalah yang utama, karena mereka bahwasanya yakin kalau anaknya pintar maka mudah untuk mencari pekerjaan. Tapi kalau di rumah atau di pedesaan itu kadang-kadang itu anak suruh belajar, tapi juga untuk di samping belajar kadang-kadang disuruh membantu orang tuanya, diajak ke sawah, diajak olahraga seperti itu. Jadi pengaruhnya pada pendidikan lingkungan itu yang pertama adalah tempat di mana aku tinggal dan juga sangat berpengaruh saya bilang. Karena apa? Lingkungan itu kalau kita lingkungan contoh lingkungan kita ada di pondok atau di lingkungan santri, maka otomatis kita akan mudah untuk belajar ngaji. Tapi kalau lingkungan kita itu di tempat-tempat hiburan, di tempat-tempat karaoke, di tempat-tempat orang judi main, mungkin juga sebaliknya itu bisa terpengaruh. Jadi pengaruhnya sangat besar, bisa mencapai sekitar 75% pengaruhnya. Nah, menyambung dengan pertanyaan sebelumnya, ini Bapak sebagai pendidik dan guru yang berada di pedesaan, ini Bapak melihatnya ada perbedaan dari segi prestasi antara lingkungan perkotaan dengan pedesaan itu besar atau tidak? Kalau masalah prestasi utama itu saya kan sering sekali bahwasanya ada lomba-lomba yang ada di kecamatan, yang ada di kabupaten. Bahwasanya rata-rata malahan ini kalau masalah prestasi sebetulnya kalau didikan itu bagus, itu tergantung pada lingkungan sekolah yang utama. Karena apa? Saya katakan yang dari awal tadi, kalau guru itu sudah prestasi, guru sudah bagus akademiknya, guru sudah mencakup, memahami semua materi dan juga bisa menguasai tata cara pembelajaran, insya Allah anak itu akan begitu pintar dan juga berprestasi. Itu bisa mengalahkan di kota walaupun di pedesaan. Karena kita sebagai guru sebagai ujung tombak dalam pergerakan. Kalau kita istilahnya itu mau mengembangkan mengajar dengan sungguh-sungguh, saya yakin anak itu bisa dicetak menjadi generasi yang prestasi. Itu Jadi samping anak didik itu pandai, gurunya harus guru lebih juga pandai. pandai ya, karena guru itu utama. Makanya sekarang itu semua diwajibkan bahwasanya guru itu harus profesional. Kenapa kok dikatakan profesional? Harus untuk PPD karena diharapkan kalau gurunya sudah profesional, gurunya sudah pintar, itu nanti akan berpengaruh pada anak didiknya. Kalau dibintar lagi seperti itu. Di kadernya harus lebih tinggi. Iya, ada gurunya. Selanjutnya Pak, ini terkait faktor-faktor lingkungan seperti kebisingan, terus keadaan fisik, sarana prasarana bangunan sekolah. Ini apakah juga mempengaruhi prestasi? Iya, kalau sarana prasarana ini sekarang kan sudah dunia digital. Semua sudah menggunakan berbasis IT. Bahwasanya sekarang sudah dirasakan oleh pendidikan yang ada di desa di kota, bahwasanya semua pendidikan yang ada di Indonesia itu sudah melakukan yang namanya AKM. AKM itu adalah kegiatan berbasis online atau ujian online. Semua siswa lembaga SD itu harus mengerjakan literasi dan numerasi. Itu dimaksud itu apa? Untuk mengetahui seberapa kemampuan prestasi siswa
dari semua yang ada di Indonesia, semua yang ada di lembaga-lembaga itu sudah menggunakan perangkat IT atau komputer. Itu digunakan untuk mengetahui sebagaimana besar anak tersebut menguasai atau memahami sebuah materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Itu merupakan sebuah kontrol dari pusat, itu sebuah kontrol. Jadi kalau untuk masalah sarana prasarana ini sangat mempengaruhi, karena kita sebagai pendidik, sebagai guru ini tanpa adanya sarana prasarana juga akan susah untuk melakukan sebuah kegiatan pembelajaran dan juga sebuah pelaporan, karena semua itu menggunakan sarana prasarana, termasuk sarana dalam bidang IT, termasuk sarana dalam bidang kelengkapan dalam bidang bisa olahraga, bisa dan lain-lainnya. Kalau kelengkapan itu sarana itu lengkap semua, maka anak bisa belajar dengan semangat, dengan ada semua. Kalau sarana lengkap, contohnya sarana lompat jauh. Tanpa adanya sarana lompat jauh kita membutuhkan pasir, kita membutuhkan sempat. Itu juga harus ada. Itu sebagian kecil. Belum lagi yang sarana besar, seperti tadi komputer, seperti tadi lapangan-lapangan, seperti lapangan tenis, lapangan tenis meja, itu juga sangat membantu untuk siswa berlatih. Jadi sarana itu merupakan penunjang bagi pendidikan, itu sangat dibutuhkan oleh semua pendidikan, baik guru maupun murid. Selanjutnya Pak, ini pertanyaan yang ke-6 terkait dengan bagaimana dukungan sosial dari teman sebaya, dari anak didik itu dan keluarga terhadap lingkungan sekolah dan rumah yang hal tersebut mempengaruhi prestasi siswa. Ya, untuk pengaruh teman sebaya dan juga lingkungan sekitar itu sangat berkaitan, karena untuk anak-anak ini kita juga pertama tidak boleh memaksakan yang namanya kehendak, karena anak-anak itu juga mempunyai hak, yaitu hak untuk bermain. Walaupun kita nanti paksakan untuk belajar, saya yakin nanti tidak akan baik, malah membuat anak tersebut nanti tidak ada waktu untuk bermain. Bahkan anak-anak juga butuh waktu bermain. Jadi untuk lingkungan dan juga teman sebaya itu mendukung buat resiko dari anak tersebut. Karena kalau anak tersebut punya main sama temannya, lingkungan, mungkin anak akan merasa senang. Dan apabila anak itu senang, maka belajar pun dia akan mudah. Belajar pun juga akan senang, karena pikirannya juga senang. Karena kita sebagai guru melihat anak-anak tersebut itu juga senang untuk bermain. Makanya sekarang juga ada yang namanya program belajar bermain sampai belajar. Itu sudah dijalankan kepada semua pendidikan dan juga guru-guru, yaitu ada permainan sambil belajar. Jadi bermain sambil belajar. Makanya di sekolah lembaga itu dibentuklah yang namanya kamar bermain. Itu ada. Kita bentuk namanya PAUD, TK. Itu semuanya kan bermain sambil belajar. Itu awal. Jadi kalau saya sendiri, yaitu lingkungan teman sebaya itu sangat mengaruh buat resiko anak tersebut untuk menjadikan yang lebih baik dan juga mendukung untuk sebuah prestasi siswa. Karena lingkungan tersebut akan sangat mempengaruhi untuk resiko, untuk kebutuhan anak tersebut. Di psikis anak, Psikis anak, dari teman juga. Kalau temannya itu baik, temannya itu sopan-sopan, anak itu juga akan melihat atau ikut dalam hal tersebut, ikut juga baik juga. Karena lingkungan tersebut sangat mempengaruhi dari anak dan juga teman.